Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang terhormat kepada Ibu Bestino Radwi Putri selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menayangkan video pembelajaran kami yang beranggotakan saya sendiri Septia Winardiani, Nuri Qur'ani, dan Siti Kusumawati. Baiklah, langsung saja kami akan menayangkan video pembelajaran kami, yang mana pada materi pertama saya sendiri yang akan menjelaskan. Baiklah, pada materi pertama yaitu tentang perkembangan emosi. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Selain itu, emosi juga diartikan sebagai reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan saat merasa senang terhadap sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Tahapan perkembangan emosi anak-anak dan remaja. Yang A. Bayi dan balita. Pada awal kehidupan, bayi menunjukkan perasaan dasar seperti sukacita, marah, takut, dan kecewa. Mereka mengekspresikan emosi melalui ekspresi wajah, tangisan, dan gerakan tubuh. Bayi belajar mengenali wajah dan suara orang tuanya atau caregiver sebagai sumber kenyamanan dan dukungan. Yang B. Anak prasekolah. Anak-anak mulai mengalami berbagai emosi sebagai rasa malu, rasa bersalah, cemburu, dan rasa bangga. Anak-anak mulai memahami dinamika sosial dan belajar berinteraksi dengan teman sebaya. Mereka juga mulai memahami norma-norma sosial. Yang C. Anak-anak sekolah. Kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain berkembang lebih lanjut. Anak-anak belajar mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi mereka sendiri dengan lebih akurat. Mereka juga mulai mengembangkan strategi pengelolaan emosi. D. Remaja. Remaja mengalami variasi emosi yang lebih kompleks, termasuk perasaan cinta, rasa takut, akan penolakan, dan identitas diri. Remaja terus mengembangkan keterampilan sosial, memahami dinamika hubungan interpersonal, dan memperluas lingkaran sosial mereka. Pada masa ini dipercayakan merupakan masa yang sulit bagi remaja sendiri maupun keluarga dan lingkungannya. Perubahan fisik yang dialami remaja juga menyebabkan adanya perubahan psikologis. Bentuk atau jenis emosi anak-anak dan remaja terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, emosi positif. Perasaan ketika kita mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak positif dalam diri kita. Misalnya bahagia saat mendapatkan hal yang diinginkan, merasa lega terhindar dari bahaya, atau merasa bersyukur dengan kondisi yang kita miliki. Yang kedua, emosi negatif. Perasaan yang tidak menyenangkan, mengganggu, dan biasanya diekspresikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap sesuatu, misalnya cemas, marah. Ada juga ahli yang membagi emosi menjadi ke dalam 6 jenis emosi dasar, yaitu yang pertama bahagia. Emosi yang kita rasakan ketika senang, puas, dan sejahtera. Yang kedua, sedih. Emosi yang kita rasakan tidak senang karena kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Yang ketiga, marah. Emosi yang muncul karena adanya perasaan frustasi, merasa disakiti, atau merasa diperlakukan tidak adil. Yang keempat, takut. Emosi saat merasa terancam. Yang kelima, jijik. Emosi saat merasa sangat enggan atau tidak suka terhadap sesuatu atau mencium bau sesuatu. Yang keenam, terkejut. Emosi saat melihat sesuatu di luar perkiraan atau sesuatu yang sangat baru di kehidupan kita. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor genetik dapat berperan dalam menentukan kecenderungan terhadap respon emosional tertentu dan keterentanan terhadap gangguan emosional. Yang kedua yaitu pengalaman awal hidup. Kualitas interaksi dengan orang tua dan pengasuh pada masa awal hidup dapat membentuk pola hubungan sosial dan cara mengelola emosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi pada bagian 3 yaitu lingkungan sosial. Nilai, norma, dan ekspresi emosional yang diterima dalam budaya tertentu dapat mempengaruhi cara individu mengalami dan mengekspresikan emosi. Yang keempat yaitu stimulus lingkungan. Pengaruh lingkungan visual dan auditif seperti warna, suara, dan pencahayaan dapat mempengaruhi mood dan respon emosional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang kelima yaitu interaksi sosial dan pengalaman pendidikan. Interaksi sosial dengan teman sebaya dapat membentuk kemampuan individu untuk beradaptasi dan merespons secara emosional terhadap orang lain. Yang keenam yaitu pengalaman kognitif.
Perkembangan kemampuan untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengartikan emosi orang lain serta diri sendiri berdampak pada pengelolaan emosi. Usaha guru dan orang tua dalam mengembangkan emosi peserta didik yang pertama yaitu orang tua memeriksa kembali cara pendidikan atau pengasuhan yang sudah diterapkan atau digunakan selama ini kepada anak. Yang kedua yaitu memberikan perhatian terhadap perkembangan emosi yang dimunculkan anak agar orang tua dapat mencegah dan mengendalikan emosi yang negatif pada anak. Yang ketiga yaitu melatih anak untuk mengenali emosinya dan mengelola emosinya dengan baik.